Video ini lagi rame banget diomongin sama orang-orang di media sosial, khususnya media sosial X atau Twitter. Konteksnya kenapa rame Bang Ray diomongin sama orang-orang? Karena basically ada orang India ngaku-ngaku kalau misalnya video ini adalah videonya mereka. Dikasih lihat kalau misalnya di video ini kan ada pesawat tempur gitu ya. Mereka dengan bangga bilang kalau misalnya ini pesawat tempur kita, terus habis siap buat menyerang negara-negara yang tidak suka sama India. Tapi ternyata setelah ditelusuri ini dari mana, plus setelah dicari tahu secara detail ini videonya kayak gimana, orang-orang langsung berkesimpulan kalau misalnya ini sebenarnya bukan videonya orang India, melainkan ini videonya orang Indonesia. Dan karena sudah menyangkut sama rakyat negara yang paling ramah di internet, plus rakyat yang sudah bosen semua yang ada di Indonesia diklaim sama negara-negara, yang jelas ini bakal jadi topik yang sangat amat menarik untuk kita diskusikan di video Ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Kita bakal ngomongin soal pertikaian dan juga perseteruan antara negara India dan Pakistan yang tak kenapa tiba-tiba nyenggol orang-orang Indonesia. Basically gara-gara video ini. Di video ini ada satu orang India ya, akun Twitter namanya Gaurav Goel. Kalau misalnya gue lihat ini ternyata beliau adalah orang India yang bekerja sebagai lawyer, advocate gitu ya, State Secretary BJP, yang singkat cerita beliau nge-share atau ngupload sebuah video yang memperlihatkan ada seseorang yang sedang menjadi operator hanggar gitu ya untuk pesawat jet tempur yang pengen keluar. Terus habis itu beliau juga buat caption hashtag Indian Navy Action dan juga hashtag Maharana Pratabianti, yang seolah-olah ini membuktikan kalau misalnya ini punyanya India. Nah padahal setelah orang-orang ngeliat videonya orang-orang langsung pada ngakak kalau misalnya ternyata ini videonya orang-orang Indonesia. Kita bakal sama-sama lihat dulu videonya kayak gimana. Ini video cuma 10 detik doang, jadi gue rasa aman dari copyright. Ini video show off ya, basically show off memperlihatkan bagaimana kekuatan negara di bidang udaranya gitu, dengan memperlihatkan ada pesawat tempur jet. Lu bisa lihat betapa semangatnya operator dalam mengeluarkan pesawat jetnya. Dan pilotnya juga gitu, joget velocity. Kayak gitu. Nah kalau misalnya lu lihat secara detail tulisan dari seragam yang dipakai sama si bapak di video ini, lu bisa tahu kalau misalnya ini dari Indonesia karena tulisannya bilang Skadron Udara 16. Jelas ini sepertinya bukan punya orang India. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan ini militernya India, itu pasti mereka bakal menggunakan bahasa Hindi, bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu gitu ya. Kecuali kalau misalkan tulisan di seragam bapaknya itu bahasa Inggris, bahasa internasional, mungkin aja itu punya India. Tapi ini bahasa Indonesia coy. Sejak kapan negara kita itu ekspor pesawat jet gitu loh. Amin. Tapi di video ini justru diklaim sama mereka kalau misalnya ini punyanya mereka. Padahal setelah dicari tahu sumbernya, terus habis dicari tahu juga ini tulisannya itu artinya apa, orang itu langsung tahu kalau misalnya ini punyanya Indonesia. Bahkan udah sampai community notes gitu ya. This is a video of Indonesian Air Force crew. Ground crew wears vest with Squadron Udara 16 written on their back. Squadron Udara 16 is based on Roesmin Nurjadin, AFB Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pertama kali gua tahu ini postingan itu berasal dari akun Twitter Random Warfare Worldwide. Ini adalah akun Twitter Indonesia gitu yang biasanya ngasih tahu, ngeposting tentang apapun yang berhubungan dengan perang, konflik yang terjadi di negara-negara di dunia gitu ya. Plus abis itu ngomongin soal senjata. Dan menurut gue ini akun bagus banget karena terlihat objektif dalam memberikan informasi kayak gitu. Dan ketika gue nge-scroll Twitter, gue ngelihat dia nge-retweet sebuah video random yang dikirim sama orang India, dan abis itu mengkonfirmasi kalau misalkan ini punya Indonesia dengan bilang video ini diakui oleh netizen India. Padahal sudah sangat jelas identitas Skadron Udara 16 TNI Angkatan Udara yang ada di Pekanbaru, rumah bagi jet tempur F-16 Fighting Falcon, dengan penampakan jet tempurnya langsung yang tidak digunakan oleh AU India. Aneh saja ini. Yang tadi komennya, we always be the CS, Customer Service Scam Center of the World. Langsung dikaitin sama aib orang-orang India. Jadi kenapa pada akhirnya akun Twitter orang India kayak Gaurav Goel ini nge-share video-video militer gitu, apa yang terjadi. Jadi betul sebenarnya nggak tahu dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 10 terus 11 Mei 2025 sedang terjadi pertikaian antara India dan juga Pakistan. Ini kita agak serius sedikit gitu ya. Jadi pertikaian ini terjadi karena India menuduh Pakistan kalau misalkan mereka nge-support sebuah grup separatis atau teroris yang terjadi di Kashmir. Jadi sebenarnya peperangan itu udah ada dari tahun 1948 seingat gue. Perebutan wilayah di daerah Kashmir gitu ya. Jadi India sama Pakistan kan sebelah-sebelahan gitu ya. Nah di tengah-tengahnya itu ada Jammu dan Kashmir. Nah kalau nggak salah tuh dari tahun 1948 sampai tahun 2000-an itu mereka udah buat perjanjian kalau misalkan ini wilayah dibagi dua gitu. Makanya lu mungkin bakal tahu kalau misalnya di daerah Kashmir
ada beberapa bagian-bagian di negaranya yang punya India, di bawah kekuasaan India, dan ada beberapa bagian-bagian di negaranya yang dimiliki oleh Pakistan atau dikuasai oleh Pakistan. Nah, biasanya peperangan kemarin-kemarin itu terjadi di daerah-daerah sini gitu ya, dari tahun 48. Kalau misalnya kita narik ke belakang tentang sejarahnya, kenapa pada akhirnya ini sangat amat dipengaruhi sama India dan juga Pakistan? Karena waktu itu kan terjadi ini ya, pembagian kekuasaan dan juga wilayah. Kalau satu raja terakhir di Kashmir itu beragama Hindu, sementara mayoritas dari rakyat Kashmir itu beragama Islam. Nah, jadi pada akhir dipisahin tuh. Kayak 2/3 katanya wilayahnya punya India gitu, terus habis itu 1/3-nya lagi punya Pakistan katanya. Gue nggak tahu kayak gimana, yang jelas kalau misalnya lu semua ada yang lebih ngerti soal geopolitik silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Intinya udah ada pertikaian dan juga peperangan di tahun 1948. Nah, pecahnya di akhir-akhir ini itu di bulan April. Di daerah Kashmir ada sebuah grup resisten gitu ya, atau separatis namanya TRF, The Resistance Front, di mana di tanggal 22 April 2025 mereka itu membunuh 26 orang katanya, termasuk 25 wisatawan dan 1 penunggang kuda lokal, setelah memisahkan mereka dari perempuan di Lembah Baisaran, Pahalgam, Kashmir. Kemudian gara-gara adanya kejadian ini, India menuding Pakistan mendukung, mempersenjatai dan melatih sumber kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap menjadi sumber kerusuhan di daerah tersebut. Kemudian di sisi lain, Pakistan udah ngasih konfirmasi kalau misalnya mereka itu cuma memberikan dukungan moral dan diplomatik untuk gerakan pemisahan diri di Kashmir. Jadi meskipun Kashmir ini adalah negara yang sedang diperebutkan sama Pakistan juga India gitu, jelas mereka juga punya pemerintahan sendiri. Mereka punya seenggaknya orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang mungkin aja musuhi kedua negara gitu ya nggak sih. Dan orang-orang Pakistan itu ke-trigger setelah India itu sering nuduh kalau misalkan ini semua ulahnya mereka. Puncaknya gara-gara adanya kejadian ini di tanggal 6 Mei 2025, India mengeluarkan sebuah operasi namanya Operasi Sindoor, operasi perang dengan meluncurkan 9 rudal gitu ya ke daerah-daerah Pakistan. Mereka beranggapan kalau misalnya mereka udah benar-benar sesuai gitu menargetkan lokasi-lokasi yang emang berpotensi sumber dari TRF itu atau grup resisten itu, dan ternyata ketika diserang justru malahan warga sipil di daerah Pakistan yang kena gitu, karena kebanyakan dari targetnya itu adalah tempat ibadah atau masjid. Serangan terbesar terjadi di Ahmedpur, Sarkia, dekat kota Bahawalpur di Punjab. Menurut Chaudhry, sebuah kompleks masjid menjadi sasaran dan 5 orang tewas termasuk seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Setidaknya ada 34 orang dilaporkan tewas dalam konflik ini. Islamabad mengatakan 26 warga sipil Pakistan tewas. Innalillahi. Sementara New Delhi mengatakan setidaknya ada 12 warga India tewas akibat penembakan Pakistan, kata tentara India dalam sebuah pernyataan. Jadi saling nuduh-menuduh gitu satu sama lain. Nah, pertikaian ini nggak cuman asal adu kekuatan militer doang, tapi adu kekuatan media sosial juga. Warga India dan juga warga Pakistan, mereka sama-sama ngasih tahu kalau misalnya negara mereka besar dan kuat. Terus habis itu militer itu udah siap gitu buat nyerang balik gitu, India dengan pesawat jetnya gitu. Terus habis itu Pakistan dengan alat penangkal pesawat jetnya gitu yang selalu aja digaung-gaungkan gitu. Pada akhirnya ya orang-orang ngelihat gitu kalau misalkan banyak banget video-video yang emang tidak relevan dengan mereka gitu ya, bukan punya mereka tapi asal di-share aja gitu biar memperlihatkan kalau misalkan mereka itu kuat banget. Salah satunya video yang di-share sama orang India ini yang ternyata punya Indonesia gitu coy, konteks fullnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal video-video yang asal di-share gitu sama orang-orang ketika negaranya lagi bertikai, itu udah sering banget gak sih? Gak cuman India sama Pakistan doang, tapi ya Ukraine dan juga Rusia plus Palestina dan juga orang-orang kentut gitu ya. Banyak banget video-video yang entah itu kapan gitu ya, entah itu dulu terus habis itu di-share lagi biar seenggaknya itu orang-orang tahu kalau misalnya ini perangnya itu udah parah banget. Padahal mah ya kita bisa tahu lewat media massa kalau misalnya informasi-informasi kayak gitu masih belum akurat. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal pertikaian antara India dan juga Pakistan, udah ada usaha untuk berdamai karena di tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei ada beberapa negara yang pada akhirnya ingin menjadi pihak ketiga agar muncul mediasi yang bisa mendamaikan antara India dan juga Pakistan karena udah ada korban jiwa juga. Dan berita yang gue refer ini adalah berita dari The Guardians gitu ya. Tapi ada juga berita-berita lain yang gue baca, kayak misalnya berita dari AP gitu dengan judul Indian Survivor of Kashmir Attack say gunmen asked if they were Hindus and opened fire. Ini cerita sebelum terjadi perang, ini tanggal 22 April kalau nggak salah. Terus habis itu berita yang ini dari The Sun, judulnya Truce in Taters, India and Pakistan accuse each other of violating ceasefire as explosion heard in Kashmir hours after nation agreed deal. Jadi
udah ada upaya perdamaian, tapi tiba-tiba ada ledakan di daerah Kashmir, terus habis itu saling tuduh lagi gitu. Ini ulahnya Pakistan, ini ulahnya India gitu, dan sampai sekarang masih belum ada kesepakatan katanya untuk perdamaiannya kayak gimana. Cuma yang jelas gue bakal coba buat baca dulu berita dari The Guardian karena ini runtut banget dan gue suka. Oke. Jadi di sini dikasih tahu kalau misalnya the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif has addressed the nation, thanking countries including Saudi Arabia and China for their mediation efforts in reaching the ceasefire and blame India for spreading false information, destroying mosque and killing civilians across Pakistan. Jadi ya Pakistan Prime Minister Bapak Shehbaz itu berterima kasih kepada negara-negara yang udah mencoba ingin memediasi antara mereka dengan India. Salah satunya Saudi Arabia dan juga Cina. Terus habis itu tetap nyalain India karena udah ngasih info yang tidak akurat, spreading false information gitu ya, hoax. Terus ngancurin masjid dan juga ngebunuhin ya warga yang ada di sana. Terus kemudian Sharif address came on Saturday night just hours after a ceasefire deal was announced. Reuters had reported Indian Foreign Secretary Vikram Misri saying Pakistan has violated the ceasefire agreed today, adding we call on Pakistan to halt the violation. Jadi itu dulu lagi kalau misalkan justru yang melanggar sebuah kebijakan perdamaian gitu Pakistan duluan. Wah gila, lanjut lagi nih. Amid reports di tengah-tengah pertikaian laporan renewed skirmishes between India and Pakistan on Saturday night, UK Prime Minister dari Inggris Keir Starmer said that the ceasefire between the two countries must be lasting. Dia bilang kalau misalnya perjanjian perdamaian itu harus bertahan lama. Bahkan di US Presiden Donald Trump pun itu mengumumkan untuk membuat perjanjian perdamaian between India and Pakistan after deadly attacks between the nuclear armed rivals. The ceasefire came after a long night of talks mediated by United States. Terus kemudian ada pengumuman, the announcement confirmed by both countries came after India and Pakistan fired volley of missile across their borders on Saturday. Jadi ini di tanggal 6 sampai tanggal 7 gitu ya. Mereka pada saling nembakin misil gitu. Terus habis the US Secretary of State Marco Rubio said the agreement came after extensive negotiation by him and the US Vice President with the Indian and Pakistani Prime Minister. Jadi dari pihak ketiganya itu Amerika Serikat udah mempertemukan antara ya pemimpin di Pakistan dan juga pemimpin India gitu. Earlier on Saturday, Pakistan military officials told state-run media it had launched a retaliatory operations targeting several bases including a missile storage site in northern India. Pejabat militer Pakistan mengatakan kepada media pemerintah bahwa mereka telah melakukan operasi balasan yang memberikan beberapa pangkalan termasuk lokasi penyimpanan rudal di India. Terus kemudian serangan Pakistan yang terjadi tak lama setelah disebutkan bahwa India telah menembakkan rudal dari jet tempur ketiga pangkalan udara pada Sabtu pagi. Jadi masih bertikai satu sama lain ya negaranya meskipun lagi mencari titik temu dan juga perjanjian perdamaian dan bahkan udah dibantuin sama negara-negara lain, tapi tetap aja masih saling serang satu sama lain. Gue sih berharap semoga nggak banyak korban jiwa, semoga warga-warga yang tinggal di daerah konflik bisa cepat merasakan kebebasan. Karena yang namanya perang itu nggak akan menguntungkan kedua belah pihak. Pasti pihak-pihak yang tidak berperang lah yang mendapatkan keuntungan. Itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kayak ini. Intinya cukup lucu aja pada akhirnya dalam pertikaian antara India dan juga Pakistan. Tiba-tiba ada video dari Indonesia yang orang pakai gitu ya untuk ngasih tahu kalau misalnya kekuatan militer mereka hebat. Lucu kalau misalnya pada akhirnya orang-orang justru malahan ngelihat kasihan gitu karena pakai video dari negara lain. Lu bisa lihat nih dari respon orang-orang di postingannya Gaurav Goel. Don't post any crap for rich is not Indian. Bahkan orang India sendiri gitu bahkan ke-trigger. Last step was ban baja ke anan. Jadi gue gak tahu nih apaan dia ngomongnya. Please follow GOE guidelines. Don't post reels of our armed force movement dan lain-lain gitu. Bahkan ya sudah di singgung juga sama orang India biar nggak asal nge-share. Jadi intinya itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kayak ini. Sorry banget kalau misalkan pembahasannya agak sedikit berat. Semoga bisa sedikit nambah ilmu anjir, dan juga pengetahuan tentang pertikaian yang terjadi di negara lain. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Itu aja mungkin dari gue. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.